Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LD TV dimanapun Anda berada dan tentu juga yang hadir di Wisma Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan juga selamat menyaksikan dalam rangka seremoni penghargaan dan penutupan Lomba Lingkungan Hidup tahun 2023. Hadirin tamu dan yang berbahagia, sebelum kita beralih ke acara selanjutnya sebagai bukti bahwasannya Lembaga Dakwah Islam Indonesia mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pemirsa LD TV dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Dika Saputra yang akan memandu acara penghargaan dan penutupan Lomba Lingkungan Hidup tahun 2023 kali ini. Yang kami hormati Bapak Dewan Penasehat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, kemudian yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia Bapak Insinyur Haji Kriswanto Santoso, beserta dengan jajaran pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia, kemudian yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, mubalik, mubaligot, guru dan perwakilan pengurus pondok dan sekolah binaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kemudian yang kami hormati juga pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia dari DPW, DPD hingga PAC di seluruh Indonesia. Dan tentunya yang kami banggakan peserta Lomba Lingkungan Hidup Nasional tahun 2023 dan seluruh hadirin yang hadir di Wisma Lembaga Dakwah Islam Indonesia maupun menyaksikan melalui LD TV dan juga bergabung melalui jaringan kami di Zoom. Selamat datang dalam acara seremoni penghargaan dan penutupan Lomba Lingkungan Hidup Nasional tahun 2023. Hadirin dan juga pemirsa, Lomba Lingkungan Hidup skala nasional yang pertama kali diselenggarakan DPP LDII melibatkan warga LDI dari beragam provinsi, tepatnya 34 provinsi di seluruh Indonesia. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi sekaligus mempublikasikan para kader gemilang yang telah mengikuti kompetisi ini sebagai salah satu pengabdian warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di lingkungan hidup. Sebelum kita beralih ke acara lainnya, ada samanya kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau juga dibacakan oleh Ustadz Muhammad Ifan Aulia. Kepada Ustadz Muhammad Ifan Aulia, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibacakan, maka perhatikan dan simaklah agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pemirsa dan juga hadirin, kita akan sama-sama mendengarkan laporan singkat hasil Lomba Lingkungan Hidup tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Koordinator Pelaksana Lomba Lingkungan Hidup tahun 2023 pada Bapak Siham Afata. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak Dewan Penasihat DPP LDI, Bapak Ibu
seluruh jajaran pengurus DPP LDI di berbagai tingkatan, baik di studio dan juga di YouTube dan Zoom. Dan juga yang kami hormati kawan-kawan peserta Lomba Lingkungan Hidup Nasional 2023. Selamat datang dan senang sekali kami bisa berjumpa dengan kawan-kawan semua. Dengan rasa bahagia dan syukur, perkenalkan saya dalam 4 menit ke depan saja membacakan poin-poin laporan singkat hasil Lomba Lingkungan Hidup Nasional 2023. Mas Dika, kalau lewat 4 menit saya dilempar pakai snack ya Mas ya. Tiba-tiba saya lapar Bapak Ibu, entah kenapa. Baik, Lomba Lingkungan Hidup Nasional 2023 diselenggarakan untuk pertama kalinya oleh DPP LDI di penghujung tahun 2023 lalu. Lomba ini merupakan tindak lanjut dari webinar Internasional Lingkungan Hidup DPP LDI yang juga pertama kali bagi kita. Webinar melibatkan narasumber dari stakeholder pemerintah dan juga non-pemerintah, termasuk narasumber webinar dari akademisi Australia. Dengan keberlanjutan ini, lomba mengusung tema yang sama dengan webinar tersebut, yaitu kontribusi generasi muda dalam mengurangi dampak perubahan iklim untuk kehidupan bumi yang lebih baik. DPP LDI melalui program pengabdian bidang lingkungan hidup menyelenggarakan lomba ini dengan tujuan memberikan ruang ekspresi, menyampaikan isi hati, aspirasi yaitu menyampaikan gagasan dan inspirasi menularkan kebaikan bagi generasi muda dan juga jajaran organisasi tingkat DPW, DPD Kota hingga PAC. Dan kami mengadakan ini juga untuk menjaring, mendokumentasikan dan juga mengapresiasi peran dan kontribusi nyata generasi muda dan jajaran organisasi DPPLD di berbagai tingkatan dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan juga aksi lingkungan lainnya. Izinkan sedikit menyampaikan kronologis lomba. Lomba dimulai di bulan Agustus 2023, lalu penyiapan pengiriman karya di September, lalu seleksi dan penilaian oleh pakar lintas keahlian di Oktober 2023, hingga penetapan pemenang secara internal di November 2023. Penetapan pemenang berlangsung bersama dengan penyelenggaraan Rakernas LDI 2023. Sebanyak 4 kategori lomba telah terlaksana, yaitu lomba video pendek, lomba desain poster, lomba karya tulis, dan lomba aksi nyata. Tercatat Bapak Ibu sebanyak 100 lebih sedikit dari jumlah peserta yang terlibat, baik individu maupun tim. Dengan rentang usia yang mengikuti mulai usia pelajar hingga mahasiswa S1 yang masih aktif. Sebanyak 15 DPW LDI terwakili oleh peserta. Saya sebutkan satu persatu, antara lain DPW LDI Aceh, Bali, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, dan Riau. Termasuk di dalamnya juga mewakili sejumlah pondok pesantren dan sekolah binaan LDI. Sangat membanggakan sekali Bapak Ibu. Berdasarkan proporsi jenis kelamin peserta, pengirim karya lomba kurang lebih terdiri dari 42% perempuan dan 58% laki-laki. Ini disebabkan sejumlah peserta tim komposisi laki-laki lebih banyak. Tapi jika peserta individu saja yang kita lihat, maka komposisi kurang lebih sama antara laki-laki dan perempuan. Mengapa angka-angka itu penting? Mungkin bisa menjadi indikasi Bapak Ibu dengan terserapnya seluruh 4 jenis karya, terwakilnya 5 pulau besar di Indonesia, kesetaraan komposisi jenis kelamin, dan juga rentang usia yang terlibat dalam lomba. Semoga ini menjadi indikasi bahwa pemuda-pemudi LDI memiliki perhatian kuat terhadap lingkungan hidup dan bergeliat dalam keunikan cara dan aksinya masing-masing di lingkungannya masing-masing. Namun dengan berhati dari karya yang masuk, ada sejumlah karya yang tidak memenuhi persyaratan, baik sebab tidak sesuai kriteria kepesertaan maupun tidak sesuai kriteria format karya lomba. Dan atas keriduan peserta yang karyanya kami eliminasi, kami ucapkan terima kasih, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberi limpahan balasan lebih barokah. 4 poin lagi, secara total ada 61 materi karya sah yang terpilah dan ditinjau tim penilai dari DPP LDI. 22 poster, 11 video pendek, 19 karya tulis, 9 laporan kegiatan aksi nyata beserta dengan kelengkapan bukti foto, video, dokumen yang menyertai laporan aksi nyata. Bulan Oktober dan November lalu menjadi tanggungan berat bagi DPP LDI sebab tidak mudah bagi kami memilah dan menilai karya baik dari kawan-kawan semua.
Karya yang kami terima terlihat sangat jelas, semuanya merupakan hasil upaya terbaik dari Generus dan warga LDI yang terlibat. Dan kami berharap karya baik yang kami terima, baik dalam bentuk visual, tulisan, video, semua manfaatnya tidak berhenti di acara hari ini saja. Semoga karya tersebut bisa kami daya gunakan untuk beragam kebutuhan media, publikasi, untuk kemaslahatan warga LDI dan masyarakat luas, khususnya membangun kepekaan dan tentunya memantik kobaran aksi positif selanjutnya untuk lingkungan hidup. Bapak Ketua Umum LDI dan jajaran pengurus LDI di daerah-daerah, demikian laporan singkat dari kami, mewakili tim pelaksana kegiatan dari lintas Departemen DPP LDI dan juga didukung penuh jajaran LDI di daerah-daerah. Atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami selama penyelenggaraan lomba, termasuk barangkali menyinggung perasaan kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillahi jazakallahu khairan kepada Bapak Siham Afata selaku koordinator pelaksanaan Lomba Lingkungan Hidup tahun 2023. Baik hadirin dan juga pemirsa, selanjutnya kita akan, sebelum memasuki acara inti, kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan tentu yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Kiai Haji Kriswanto Santoso MSc. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para ulama, hadir pula di sini ada Pak Sekum, Pak Ketua Korbit Lisdal, Litbang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pak Profesor Darsono dengan seluruh jajaran DPP, hadir pula DPW LD Banten. Terima kasih. Dan Ibu dan Bapak sekalian, khususnya yang saat ini peserta lomba yang hadir secara daring, terima kasih. Dan terlebih dahulu saya memanjatkan puji syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada saat ini bisa menyelenggarakan seremoni penghargaan penutupan Lomba Lingkungan Hidup tahun 2023. Ini peparing Allah, tidak berlebihan. Kembali saya mengingatkan, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, para tabi'in, ulama-ulama sholihin. Seiring dengan doa dan syukur saya, alhamdulillah jazakumullahu khairan atas kehadiran Bapak-bapak sekalian, baik yang luring maupun daring, dari seluruh, terutama khususnya seluruh peserta lomba yang telah mengikuti lomba ini, proses mulai dari awal, kami syukuri, kami doakan, alhamdulillah jazakumullah khairan. Ibu dan Bapak sekalian, lingkungan hidup sampai dengan saat ini memang masih menjadi isu seksi yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus. LDI sejak tahun 2027 telah mencanangkan tentang Go Green, tentang lingkungan hidup, dan itu ditindaklanjuti. Seingat saya pada saat awal kita melaksanakan Go Green, penanaman pohon, sampai dengan hemat kertas, karena bahan kertas juga dari tanaman. Gerakan hemat kertas, sampai kemudian kita juga melaksanakan gerakan-gerakan yang sifatnya paperless, ya, dengan memanfaatkan teknologi sampai dengan sekarang. Alhamdulillah pada tahun 2000 kepengurusan pada saat ini, 2021 kita semakin meningkat, mengukuhkan sebagai sebuah ormas Islam yang peduli terhadap lingkungan hidup. Mulai dari gerakan WDCI, World Clean Up Day, ya, International World Clean Up
PAD, PCDI ya, yang kita laksanakan setiap tahun. Kita partisipasi aktif dalam gerakan dunia internasional tentang lingkungan hidup, sampai gerakan bagaimana kita sekalian ini membuat sebuah karya, membuat segala sesuatu, sampai kerja bersama, bakti untuk negeri dan lain sebagainya. Maka sekali lagi saya sangat mengapresiasi terutama Prof. Dar dengan jajarannya yang terus berkomitmen untuk terus menjaga lingkungan hidup ini. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi isu seksi. Karena sekarang ini bahkan pada publikasi yang terakhir, di mana suhu permukaan laut yang semakin meningkat, pencairan gletser di kutub utara juga sudah mulai terjadi. Dan masalah yang paling utama adalah ketika terjadi pencairan es, yang tenggelam pertama kali itu adalah Indonesia. Bahkan publikasi terakhir, kota yang pertama kali akan tenggelam nanti adalah Jakarta. Itu publikasi terakhir menunjukkan itu. Sehingga lingkungan hidup ini tidak bisa diabaikan, Bapak sekalian. Maka LDI ada beberapa gerakan yang concern dengan lingkungan hidup. Pertama adalah lingkungan hidup sendiri dengan kita menanam. Kedua, gerakan kita kampanye untuk hemat kertas. Yang ketiga, kita melakukan kerja bersama bakti untuk negeri. Yang keempat, kita melakukan kegiatan zero waste dibantu oleh banyak stakeholder di Indonesia ini. Yang keempat, kemudian kita mengadakan lomba-lomba seperti ini, webinar-webinar seperti ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, aksi nyata dari DPP LDI adalah melakukan EBT, energi baru terbarukan. Gedung ini alhamdulillah sudah PLTS. Ya. Dan saya berharap ini akan terus. Saya sebetulnya masih belum puas dengan tahun 2023 yang pesertanya masih minim. Saya melihat sosialisasi kita masih minim. Maka saya berharap ke depan sosialisasi kita lebih masif, kalau perlu jauh hari sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, bahwa gerakan ini dari 4 kategori lomba yang dilakukan, itu tidak hanya dievaluasi oleh DPP, nanti akan kita setorkan karena ini bagian dari kerjasama kami dengan Griffith University di bawah Profesor Cordia Chu. Maka kita berharap apa yang dihasilkan oleh kader-kader yang ada di LDI di Indonesia ini akan menjadi sebuah produk nanti yang go internasional. Hadir dalam lomba internasional tentang lingkungan hidup. Ini menjadi penting karena saudara-saudara sekalian, nanti ke depan itu yang menghandle dunia ini kalangan muda. Maka kalangan muda harus betul-betul melek dengan terkait dengan kondisi lingkungan hidup kita ini. Apalagi yang daerah yang paling terancam tenggelam dengan naiknya suhu permukaan laut, ya Indonesia. Jakarta sekali lagi menjadi kota pertama yang mungkin insya Allah, naudzubillah min dzalik tadi, nanti akan tenggelam dulu. Nah, maka saudara-saudara sekalian, ini bukan urusan menyelamatkan Jakarta, bukan urusan menyelamatkan Indonesia, tapi ini adalah menyelamatkan dunia. Bagaimana kita bisa berdiam di sebuah planet yang sehat, yang memenuhi standar lingkungan hidup, sehingga generasi penerus kita juga bisa menikmati hidup yang layak di bumi, khususnya di dunia ini. Bukan urusan itu aja. Apa yang telah saudara lakukan, ini kontribusi yang tidak kecil. Karena saudara tidak hanya bekerja untuk menyelamatkan Indonesia, untuk menyelamatkan Jakarta, tapi menyelamatkan dunia. Sekali lagi dunia. Kalau boleh saya cuplik dari hadisnya, khairun nas anfa'hum lin nas. Sebaik-baiknya manusia memberi manfaat untuk manusia lain. Sekali lagi saya mengapresiasi dari Korbit Lisdal, tolong amal soleh tahun 2024 ini harus lebih besar dari ini. Pesertanya harus lebih luas. Beberapa hari yang lalu ada mahasiswa lingkungan hidup yang KKL di kampung saya. Karena kebetulan istri saya adalah aktivis di daerah di kampung. Saya tanya, apakah Anda pernah dengar adanya lomba yang saya katakan sebagai lomba lingkungan hidup tahun 2023 yang diadakan LD? Mereka nggak tahu.
Padahal mereka tinggal di lingkungan LDI. Berarti sosialisasi kita tidak mengatakan bahwa orang-orang yang teman-teman di bawah kurang sosialisasi, kitalah mungkin sosialisasinya yang kurang. Kalau ini menjadi sebuah gerakan yang masif, saudara-saudara sekalian, paling tidak di Indonesia, paling tidak oleh warga LDI, ini akan menjadi sebuah cerminan, akan menjadi sebuah inisiasi untuk gerakan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Bukan hanya Indonesia, sekali lagi saya tidak bicara hanya urusan menyelamatkan Indonesia, tapi ini menyelamatkan dunia. Maka saudara-saudara sekalian, dari pemenang 4 kategori tadi, saya mengucapkan selamat. Ini jangan dinilai seberapa besar nilai hadiahnya. Tapi saudara sekalian, semakin besar nanti hadiahnya juga tentu akan semakin baik. Tapi salah satu di antara ini jariah. Khairun nas anfa'hum linas. Ini jariah bagi saudara sekalian dalam rangka menyelamatkan alam ini. Ya, maka selamat kita sekalian bagi pemenang dan selamat kita terus beramal soleh dalam rangka penyelamatan terhadap lingkungan hidup ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terus semangat, terus bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Ketua DPP LDI Bapak Haji Insinyur Kriswanto Santoso yang sudah memberikan kata sambutan dan juga nasihat untuk kita. Sekali lagi, Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak hanya menyelamatkan Indonesia tetapi juga menyelamatkan dunia. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penghargaan dan penutupan Lomba Lingkungan Hidup 2023. Untuk beralih ke acara selanjutnya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan penghargaan dan penutupan Lomba Lingkungan Hidup tahun 2023. Selanjutnya tentunya pemirsa dan juga hadirin kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi, informasi dan motivasi kelingkungan hidup untuk kader gemilang yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin Sumiroza selaku Ketua DPP LDI Bidang Pemuda, Kepanduan Olahraga, Seni dan Budaya. Kepada Pak Edwin disilahkan. Sendirian ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillah jazakumullah khairah, alhamdulillah jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Kalau saudara temannya saya boleh duduk berarti. Silakan duduk, Pak. Oke. Baik. Bapak Ketum, Pak Sekum, hadirin yang hadir di studio, kemudian Bapak dan Ibu peserta, adik-adik, kakak-kakak yang juga hadir pada acara sore hari ini, siang hari ini, yaitu seremoni penutupan lomba lingkungan hidup LDI 2023. Saya pertama-tama mengucapkan selamat gitu ya, syukur bisa mengikuti acara ini, terutama yang join dari tahun 2023 karena kepesertaan ini tidak mendadak gitu ya. Tapi ini atas sebuah pengabdian yang sudah dilakukan sangat lama, jadi tidak hanya ujuk-ujuk gitu ya. Jadi kalau kita boleh lihat di slide-nya, jadi ini saya diminta oleh panitia untuk men-trigger, memotivasi terkait dengan kepedulian generasi muda terhadap pelestarian lingkungan. Saya aktif di kepemudaan LDI gitu ya. Diundang oleh panitia pada hari ini, sebetulnya kita ingin menyadarkan saja, ingin merefresh. Kenapa sih kita ada di dunia ini, di dunia lingkungan hidup? Boleh slide berikutnya ya. Kenapa sih kita ada di area ini? Apakah karena hobi gitu ya? Tren? Karena saat ini apalagi generasi muda, gitu, para pemuda ada di puncak gunung, di dasar laut, ada di tempat yang kemewahan alam tuh hanya bisa dinikmati atas kerja keras gitu ya, effortnya luar biasa, sehingga dia bisa dekat dengan alam, dengan lingkungan. Boleh slide berikutnya lagi, ya. Ini tren atau hobi. Ini hobinya Mas Amo nih sama Pak Sekum. Kalau lagi menyelam ini dia tidak hanya menyelam, tapi menyelami hatinya planet-planet gitu ya, yang ada di bawah laut sana. Sehingga kalau kita ingin berpijak pada tren hobi, itu kita akan maju ke slide berikutnya. Ya, kita akan ditanya, apakah kegiatan di lingkungan ini sustain, berkelanjutan? Kenapa? Kalau hobi, tren itu ada naik turunnya. Ada naik turunnya. Begitu lihat, aduh, ini mulai badan berat rasanya kalau ikut-ikut kegiatan ke lapangan gitu. Harus mengutin sampah, milah-milah sampah gitu. Kalau ini sekedar tren, ini ada bosannya. Lanjut lagi. Nah, ini buat generasi muda. Itu jangan sampai misorientasi, ya, hilang arah, nggak jelas gitu ya, mau ngapain. Nah, kalau sudah hilang arah, kita akan maju ke slide berikutnya. Ini generasi muda ini lambat laun akan menikah, kemudian dia akan memasuki sebuah ruangan, berakhir dengan menjaga si kecil, ya, menjaga si kecil, kemudian kandas. Naik gunung, menyelam, bersepeda, kampanye gitu ya. Aduh, saya sering tuh telepon teman-teman. Ayo dong kita sepedahan, ayo dong kita ngapain. Waduh mas, ntar nih istri saya ngasih PR nih, momong gitu ya. Ya momong is okay gitu ya. Tapi kita jangan lupa undangannya Pak Ketum tadi ya. Supaya kita ini berpartisipasi aktif di bidang lingkungan ini, bukan hanya menyelamatkan diri dan keluarga, bukan Jakarta, bukan Indonesia, planet. Keren kan gitu ya, keren. Kemudian ini juga jadi jariah ya, jadi bukan semata-mata hanya isu spot sebentar hit and run gitu ya. Saya mengingatkan kepada para partisipasi yang sudah join pada acara ini supaya setelah memenangkan lomba, apalagi yang tidak masuk nominasi gitu ya, jangan patah semangat, lanjut gitu ya, karena sebesar apapun kontribusinya itu
tadi jariahnya besar, peluangnya juga besar. Lanjut. Kemudian di slide berikutnya kita juga, kalau kita ini mau sustain, mau berkelanjutan, kita ini perlu menanamkan nilai dalam sebuah kegiatan apapun yang terkait dengan kegiatan amal soleh kita, khususnya di bidang lingkungan. Yaitu di perintahnya di Al-Quran sudah jelas, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha al-ayah. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik segala sesuatunya. Di mana tatanan yang sudah kita nikmati hari ini sebagai fasilitas ibadah itu merupakan fasilitas yang mewah, ya. Nah ini supaya kita diingatkan supaya ikut merawat. Kemudian juga kita selalu diingatkan ya bahwa perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib. Jadi fasilitas wudhu, air, jeding gitu ya, yang mendukung program kesucian, beribadah, itu hukumnya menjadi wajib. Demikian juga dengan fasilitas alam, ya, sehingga meramut fasilitas sarana ibadah berupa alam semesta ini juga menjadi ikutan wajib. Selain itu juga Mas Siham tadi sudah menyampaikan juga bahwa kegiatan ini juga merupakan implementasi dari wujud syukur kita ke para pendahulu kita yang menjaga sumber daya alam sebagai sarana ibadah kita dengan begitu baik. Tentu harus kita ramut supaya generasi yang akan datang juga bisa menikmati fasilitas ini dengan baik dan kegiatan ibadahnya juga bisa menjadi lancar. Lanjut. Dan ini adalah 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa. Ada 8 pengabdian. Jadi selain wawasan kebangsaan, keagamaan, ekonomi, pendidikan, ini ada ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Selanjutnya adalah kesehatan alami, teknologi digital, energi baru terbarukan. Di mana ketahanan pangan dan lingkungan hidup ini menjadi koridor atau bidang yang membuat kegiatan ini menjadi sebuah panggung amal soleh bagi para pecinta alam, para kontributor lingkungan gitu ya. Ini menjadi jelas ada panggungnya. Jadi bukan hanya panggung penghargaan atas lomba gitu ya, tapi ini menjadi panggung amal soleh yang berkelanjutan. Bisa diteruskan dan tentu yang sangat diuntungkan adalah DPW, DPD, PC, PAC. Jadi apapun kegiatannya, ini sudah jelas ada bidang-bidang pengabdiannya. Lanjut lagi, di mana ketahanan pangan dan lingkungan hidup itu, yaitu ketahanan pangan adalah membangun programnya ya, membangun sumber daya manusia agar memiliki cara dan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan yang memastikan generasi saat ini juga seterusnya bisa mendapatkan makanan yang bergizi dan cukup untuk kesehatannya. Jadi karena kita ini lembaga dakwah, core bisnisnya ini adalah membangun SDM, maka kita supaya membangun SDM berkesadaran lingkungan yang tinggi, kita adalah di ketahanan pangan dan lingkungan hidup ini kita membangun sumber daya manusianya. Untuk lingkungan hidup, membangun sumber daya manusia yang senantiasa bergerak, membantu bangsa mengatasi berbagai masalah lingkungan dengan harapan masalah ini tidak terwariskan untuk generasi selanjutnya. Lanjut. Nah, ketahanan pangan. Apakah ketahanan pangan? Semua orang bisa mendapatkan makanan yang aman dan bergizi dan secara cukup agar hidup terjaga sehat dan sebisa mungkin bergantung pada hasil dari bangsa Indonesia. Kedua adalah keadaan yang ingin kita capai dan jaga generasi demi generasi. Ini para pecinta lingkungan ini ada salah satunya yang mengabdikan dirinya menjaga kualitas udara dengan bersepeda. Hari itu dia mengkampanyekan tidak menghidupkan knalpotnya supaya udara Jakarta atau kota tempat tinggalnya ini bersih. Tapi gitu ya, kalau dia ini masih mengkonsumsi daging import, itu tuh masih kurang oke. Masih lebih oke orang yang hidupnya vegetarian, memakan makanannya itu lokal. Walaupun mobilnya itu katanya Hammer. Ya, Hammer 5000 cc gasolin, bensin. Itu jauh lebih kontribusi dibandingkan dengan pesepeda, tapi dia makan dagingnya import.
Makanya Pak Prof. Dar ini mengingatkan bahwa import itu kenapa? Problematiknya sejak dipotong ya, sejak di kandangnya itu hewan itu kan menghasilkan karbon. Dipotong kemudian menggunakan listrik, dibekukan, dieskan, ditransport, distribusi ke negara lain. Itu juga sangat tinggi konsumsi karbonnya. Lanjut lagi, kemudian problematika lainnya juga saya pikir juga sangat banyak. Kemudian contoh upaya sehari-hari menjaga lingkungan dari ketahanan pangan yaitu membeli sayur, hasil tanaman dan produksi petani lokal, gitu ya, lokal. Sehingga transportasinya itu juga akan terpola. Kalau orang Tangerang punya lele ya Tangerang aja gitu ya, nggak usah impor lele dari Surabaya misalnya gitu ya. Karena ini juga akan menjadi pola. Berkebun, membangun komunitas berkebun untuk menyediakan tanaman pangan secara mandiri baik rumah tangga atau kelompok. Ini tadi ada yang mengelola sampah dan sebagainya. Mungkin kalau nanti sebuah kompleks pemukiman itu memproduksi sayur, kemudian dikonsumsi lokal di kompleks itu ya. Kemudian ada juga yang kebagian yang sana sayur, tetangga yang sana membangun lele atau ayam. Dan ini sebetulnya kemarin sudah diingatkan sewaktu pandemi ya. Ketika orang itu semua dilokalisir. Benar-benar kehidupannya itu harus menggunakan resources yang ada di lokalnya. Maka saat pandemi itu langit Indonesia itu tiba-tiba biru. Ya. Karena semua itu dipaksa kita harus supaya hidup lokal gitu ya. Sehingga hal ini yang memang sempat membuat kita ini juga betul gitu ya, dengan kemampuan kita dipaksa untuk hidup menggunakan sumber daya yang kita punya itu juga akan lebih baik. Kemudian produksi dan konsumsi berkelanjutan, ini mendukung hasil dan cara pertanian yang ramah lingkungan, organik, tidak menggunakan atau meminimalisasi bahan kimia agar kesehatan tanah juga terjaga bertahun-tahun. Mengurangi sampah makanan dan merencanakan sesuai kebutuhan dan seterusnya. Bayangkan kalau ada sebuah kompleks, itu meminimalisasi sampah tapi secara konsisten. Nah ini jangankan untuk komunitas ya. Seisi rumah itu butuh perjuangan besar. Ya, saya ini dan istri saya mengganti pembantu rumah tangga itu 3 kali untuk memaksa memilah sampah. Pertama, saya menginstruksikan bahwa sampah itu harus dipisah. Sampah organik itu ada 2, yang satu memang harus saya komposter, ditaruh di dekat tanaman di pot depan. Satu lagi yang bisa saya berikan ke ayam di belakang. Saya memelihara ayam secukupnya untuk membuat makanan sisa ini tidak mubazir, ya sesuai dengan tuntutan agama bisa dimakan. Sehingga yang keluar dari halaman rumah ini hanya kantong trash bag yang isinya hanya plastik, kaleng dan botol. Itu saja. Tukang sampah ini suka saya tanya, Mas enak nggak buang sampah di rumah saya? Lama-lama dia nggak ngeh. Saya tanya lagi gimana Mas? Enak Pak, satu bersih, ini langsung bisa saya jual gitu. Karena isinya kaleng, plastik, botol. Ini berharga betul buat pemulung. Saya nggak milah-milah lagi. Sehingga yang dibawa itu ke sana. Yang sebelahnya itu memang tidak keluar rumah. Bayangkan kalau itu ada satu kompleks pemukiman. Dikelola mungkin mandiri saja dulu. Pembantu saya itu, saya ceramahin gitu, ngeyel. Kedua, nggak mau. Ketiga, saya ancam. Teh, udahan aja teteh kalau nggak bisa begitu. Besoknya saya pulang kerja itu, saya cek tempat sampah. Lama-lama saya bawelin, mulai bersih tuh. Ternyata bukannya dia berubah, sampah dari rumah saya itu dibuang ke tempat sampah tetangga. Ya istri saya langsung terminasi kan, ganti lagi, terus menerus sampai akhirnya semua orang tuh punya habit kalau dari meja makan tidak dipilah atau di tempat cucian sampah itu tidak ada tempat pemilihan sampahnya, mulai bingung gitu ya. Ini ngapain ya gitu ya. Nah lantas isu berikutnya pembantu saya ngomong lagi, ngapain dipisah-pisah Pak? Toh sekomplek jalan ini sampahnya semua dicampur. Kerjaan 2 kali gitu ya. Betul juga gitu ya. Ya itu tidak terjawab karena ini tidak terkelola secara komunitas, secara massal. Dengan undangannya Pak Ketum tadi saya pikir ini bisa diimplementasikan ya. Nah ini ada DPW dari Banten, saya pikir DPW-DPW dari Aceh sampai Papua.
kalau sebuah kompleks pemukiman bisa implementasi ini dengan kader-kader gemilang yang sudah diapresiasi tadi, sudah diundang, sudah diberikan panggung untuk amal soleh, saya pikir ini bisa terus dilaksanakan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan kecil itu kalau dilaksanakan dengan nilai-nilai tadi bisa sustain, impact-nya juga bisa banyak, bisa besar. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Penghargaan yang setinggi-tingginya tentu kepada panitia yang telah membuat platform ini, bisa mengapresiasi para pecinta lingkungan, dan tentu akan lahir pecinta-pecinta lingkungan lainnya supaya bisa bergulir menjadi bola salju yang besar gitu ya, sehingga kontribusi LDI di seluruh Indonesia itu melahirkan pahlawan-pahlawan untuk planet ya, bisa menjadi jariah, bisa membuat perubahan nyata untuk Indonesia semakin bermartabat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Edwin sudah memberikan materi yang sangat luar biasa tadi. Dan selanjutnya kita akan memberikan penyerahan penghargaan kepada para pemenang Lomba Lingkungan Hidup Nasional tahun 2023. Sekali lagi terima kasih untuk pemateri yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dan juga untuk hadirin yang masih bergabung tentunya bersama kami persilakan tentu untuk menyimak kembali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Edwin Sumiroza atau yang akrab dipanggil Kak Edwin selaku Ketua DPP LDI Bidang Pemuda, Kepanduan, Olahraga, Seni, dan juga Budaya. Dan selanjutnya kita beranjak untuk acara yang ditunggu-tunggu. Ini penyerahan penghargaan kepada pemenang Lomba Lingkungan Hidup Nasional tahun 2023. Sebelum membacakan kategori, mari tentunya kita sambut. Mari kita sambut tentunya untuk hadir bersama kami untuk memberikan atau juga membacakan pemenang penghargaan pada Lomba Lingkungan Hidup Nasional tahun 2023 kepada Bapak Insinyur Kiai Haji Kriswanto Santoso MSc untuk bisa berdiri bersama kami Bapak untuk bisa memberikan atau juga membacakan pemenang lomba pada acara hari ini. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah tentunya untuk Ketua Umum DPP LDI. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan tentunya penyerahan penghargaan kepada pemenang Lomba Lingkungan Hidup Nasional tahun 2023. Yang pertama, mungkin kami mohon kesediaannya kepada Bapak Kris untuk bisa membacakan Pak. Kami persilakan tentu ini. Yang nomor 1 Pak. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk kategori lomba video pendek. Kategori yang pertama adalah lomba video pendek. Mari kita saksikan nominasinya. Loh, nominasi atau langsung pemenang ini? Baik, nominasi, tapi tulisannya bawahnya nama pemenang nih. Saya ngikuti aja lah. Baik, 3 nominasi video pendek, dipersilakan. Muncul di sini ya? Iya. Nggak biasa jadi bintang film kalau membacakan di itu masalahnya. Arla Dava. Amanda Putih Jasmine. Dari PC LDI Cipayung. Cynthia Dewi dari DPD LDI Kota Metro. Baik, pemenangnya adalah mulai nomor 1 atau nomor 3 ini? Nomor 3 dulu Pak, lebih asik nomor 3 kayaknya Pak. Iya. Juara 3 Erla Dava Natrisya dari DPW LDI Bali dengan judul karya Mencegah Polusi Tanah dan Udara
dengan mengolah limbah organik bernilai ekonomi. Nggak diputer nih ya. Juara kedua, Amanda Putih Jasmine dari DPW LD DKI Jakarta dengan judul karya Consumption. Juara satu, Cynthia Dewi dari DPW LD Lampung dengan judul karya Sudut Pandang Cak Dalil. Oke, ini Pak Cynthia Dewinya Pak. Ada, Ini Pak? Cynthia Saya Dewi. hello ke kamera, Selamat Cynthia Dewi. Cynthia Dewi boleh lambaikan tangan? Oke. Bagi peserta yang hadir secara offline, maju ke depan untuk foto bersama dengan kita. Kalau tidak ada ya monggo online. Baik, itu tentunya untuk lomba video pendek. Selanjutnya untuk penyerahan hadiah bagaimana? Apakah kita langsung karena pesertanya online? Kita langsung ke selanjutnya untuk lomba desain poster. Selanjutnya di kategori lomba desain poster, mari kita saksikan nominasinya. 3 nominasi poster terbaik Lomba Lingkungan Hidup 2023. Unzila Aziza, PCLDI Karangwader, DPW LD Semarang. Dipa Prama Aura S, PCLDI Bangsal Sari. Naila Fadila Turrohima. Baik, selanjutnya kita bacakan pemenangnya, Pak Kris. Nah, adapun pemenang lomba desain poster, kalau tadi di video tadi urut, kebetulan sama persis. Kalau ini agak beda. Oke, ini nominasinya Pak. Kita Nominasinya hadir tadi Pak. nama pemenang juara 3 Dipa Prana Aura Sailendra, DPW LD Jawa Timur dengan karya Jangan Rusak Bumiku. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Juara 2 Naila Fadilaturrohima dari DPW LD Kalimantan Timur dengan judul karya Gemes Mudari. Oke, ini pemenangnya Pak. Juara 1 Unzila Aziza dari DPW LD Jawa Tengah dengan judul karya Peduli Lingkungan. Oke, baik. Itu pemenang mungkin boleh diabadikan terlebih dahulu. Baik, tentunya yang masih bergabung bersama kami melalui live Zoom, kita sama-sama saat ini masih sama-sama menyaksikan pembacaan pemenang. Selanjutnya kita akan masuk ke lomba karya tulis. Kategori lomba karya tulis, mari kita saksikan nominasinya. 3 nominasi karya tulis terbaik. Ayusita Nurkholisa, BPM Baitus Sodik. Rian Bagus Setiawan, PKPPS Wali Barokah Kediri. Hasan Saifullah Muhammad Hasan Fatahuddin Nur, PPM Ar-Royan DPW LD DIY. Adapun nama pemenang lomba karya tulis juara 3 Rian Bagus Setiawan dari DPW LD Jawa Timur dengan judul karya Kontribusi Generasi Muda dalam Mengurangi Dampak Perubahan Iklim sebagai upaya penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup. Juara 2 Ayusita Nurkholisa dari DPW LD Provinsi Lampung dengan judul karya Rongsok Barokah, program sederhana santri mengubah sampah terlantar menjadi rupiah.
Juara 1 Hasan Saifullah dan Muhammad Hasan Fatahuddin Nur dari DPW LD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul karya Implementasi Pendidikan Peduli Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah bagi Anak Usia Dini. Baik, silakan diabadikan terlebih dahulu pemenang dari lomba karya tulis. Juara 3 ada Rian Bagus Setiawan, juara 2 ada Ayu Sita Nur Kholisa, dan juara 1 Hasan Saifullah dan Muhammad Fatahuddin Nur dari DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Kita beralih ke pembacaan selanjutnya untuk kategori lomba aksi nyata. Inilah nominasinya. Tiga nominasi aksi nyata terbaik: Proklim Sangurjo, DPW LDI DIY. Sinergi Kiai Pramuka dan Dai Proklim, DPW LDI DIY lagi. Mangrove Indonesia Lestari, PPM Ahmad Al-Basari, DPW LDI Banten. Untuk kategori lomba aksi nyata, nama pemenang juara 3 tim Proklim Sangurjo dari DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul Program Kampung Iklim Sangurjo, wujud nyata peran LD untuk bangsa dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ini hasil karyanya Kiai Sampah, Pak Dr. Atus. Juara 2 tim Mangrove Indonesia Lestari dari DPW LD Banten dengan judul karya Ekosistem Mangrove, si pembawa barokah di berbagai aspek. Insya Allah ini hadir yang ini. Juara 1 tim Sinergi Kiai Pramuka dan Dai Proklim, DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul Sinergi Kiai Peduli Sampah. Ya, ini Kiai Sampah. Dai Proklim Pramuka wujudkan Kampung Proklim Juganging Om Sodakoh Sampah. Baik, itu dia tentunya pemenang dari lomba aksi nyata. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik, ini juara 3 dari tim Proklim Sangurjo DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juara 2 tim Mangrove Indonesia Lestari, dan juara 1 tim Sinergi Kiai Pramuka dan Dai Proklim dari DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat Kiai Sampah. Baik, itulah tentunya pembacaan dan juga pemberian penghargaan kepada para pemenang yang sudah mengikuti partisipasi dalam penghargaan dan penutupan Lomba Lingkungan Hidup tahun 2023. Adapun yang hadir mungkin apakah langsung diberikan hadiahnya atau kita langsung ke acara foto bersama dengan Pak Kris ya? Baik, kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu melalui Zoom atau yang hadir ya? Yang hadir Bapak, ada yang hadir perwakilan tadi, kami mohon Banten yang hadir untuk bisa berfoto bersama dengan Bapak Kris. Penerimaan penghargaan. Baik, kami persilahkan tentunya.
Baik, terima kasih. Iya, kita setelah ini kita akan memasuki sesi penghargaan khusus. Dan selanjutnya penghargaan khusus, penghargaan kehormatan ini khusus diberikan kepada tim Enumerator Proklim Kelurahan Agrowisata dari DPW LDI Riau dengan program Kampung Iklim Nasional kategori Proklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 24 Oktober 2023. Penghargaan kehormatan ini jatuh diberikan kepada tim program Kampung Iklim DPW LD Riau. Wah, itu fotonya saya, yang terima saya ini berarti ya. Ini motornya adalah Pak Awaldi Hasibuan, Insinyur Haji Awaldi Hasibuan. Selamat Pak Awaldi, terus berkontribusi untuk lingkungan hidup. Jazakumullah khairan. Baik, demikian tadi kita sudah sampai di penghujung acara pemirsa dan juga hadirin. Selanjutnya kita akan meminta doa rahmat untuk kita semua agar acara ini sudah kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Aceng Karimullah untuk memberikan nasihat dan juga sekaligus pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudara, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menebarkan rahmatnya kepada seluruh alam. Maka kemudian kita wajib memiliki rasa kasih sayang sebagai bagian dari rahmat Allah. Maka petunjuk dari Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah makhluk yang di bumi, engkau akan dikasihi oleh Allah yang di langit. Kalau kita tidak punya rasa kasih kepada isi alam ini, ada satu contoh dalam hadis. Seorang wanita rajin beribadah tapi dia masuk neraka gara-gara tidak punya kepedulian kepada kucing yang dia ikat di dalam rumahnya. Kucing itu sampai mati gara-gara tidak ada kasih sayang kepada hewan, namun itu adalah makhluk Allah, ternyata diancam neraka. Maka ada satu hadis lagi, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang dengan sembarangan membakar pohon kurma, hilanglah sepertiga keimanannya. Mari kita berdoa agar Allah menebarkan rahmatnya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalal wa Ikram. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami sehingga di antara kami bisa saling menasehati dengan kasih sayang, saling mengingatkan dengan kasih sayang, saling mengajari dengan kasih sayang, mengingatkan yang lupa dengan kasih sayang, membantu yang lemah dengan kasih sayang. Hilangkanlah dari kami rasa ujub, rasa takabur yang akan menjauhkan kami dari rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Untuk doa tadi yang sudah disampaikan, selanjutnya mari kita juga untuk menutup acara pada hari ini, kami mohon untuk Bapak Haji Dodi Taufik Wijaya AKM.Com CA selaku Sekretaris Umum DPP LDI untuk menutup secara resmi acara pada hari ini. Kami silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum, Bapak salah satu ketua DPP Korbit Lisdal dan Lingkungan Hidup, Profesor Darsono. Juga ada di sini salah satu ketua juga Korbit PKWSB, Bapak Haji Edwin Sumiroza. Kemudian ketua Kim, Korbit Kim, Bapak Ruli Kuswahyudi, dan semua kru, ya, krunya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, maupun bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir melalui studio-studio mini yang memonitor acara ini, baik yang melalui Zoom maupun yang streaming. Ini ada streaming kan? Sekali lagi mari kita pertama-tama tentu kita banyakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua peparing nikmat, rahmat dan hidayah, ya, sehingga kita bisa sama-sama bertemu di sini, ya. Kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in tabi'ahum, para ulama usholihin, seiring doa alhamdulillah jazahumullahu khaira. Sekali lagi Bapak, ibu-ibu yang hadir di sini maupun yang hadir di Zoom, ya, atau yang memonitor streaming, ya, semuanya disyukuri alhamdulillah jazakumullahu khaira. Tiba kita di penghujung acara seremonial pengumuman maupun penyerahan penghargaan atas lomba lingkungan hidup nasional tahun 2023 yang diadakan oleh DPP LDII. Nah, alhamdulillah kegiatan ini memang sudah berlangsung sejak bulan Agustus kalau nggak salah, ya, Agustus September, dan kemudian diumumkan pada hari ini. Ini merupakan wujud dari kesungguhan kita, ya, dalam berikhtiar untuk merawat atau menjaga bumi, ya, lingkungan hidup, untuk menyediakan kehidupan yang lebih baik, ya, untuk generasi penerus kita. Dan kami juga mengucapkan syukur atas adik-adik semua, kakak-kakak semua yang sudah mengikuti lomba, ya, kebanyakan generasi penerus ini, ya, baik dari ada 4 kategori tadi maupun kategori khusus, ya, yang ini nantinya akan kita olah lagi, ya. Ini juga mohon perkenan dari peserta lomba, ya, semua materi lomba ini akan kita olah, ya, oleh Kim nanti untuk bahan publikasi dan lain-lain. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa isu lingkungan hidup ini, ya, ini masih merupakan isu utama pembicaraan semua pemimpin dunia pada setiap event, gitu. Jadi ini merupakan isu yang bagus untuk mengkomunikasikan dakwah bilhal kita keluar, ya, ke semua kalangan. Ini sangat baik, ya, sebagai salah satu ormas Islam yang peduli, ya, terhadap lingkungan. Dan ini akan kita kita olah kembali, apakah itu untuk bahan publikasi maupun untuk kita ikutkan lomba yang sifatnya regional atau internasional. Tadi seperti sudah disinggung, ya, beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan pembicaraan, ya, dengan Griffith University, ya, Profesor Cordia Chu yang merupakan penyelenggara lomba khususnya untuk film pendek. Ya, tadi kan ada kategori video pendek. Nah, itu mungkin kategori yang mungkin akan kita dorong untuk mengikuti lomba itu, dan nanti pemenangnya atau bisa dikompilasi, ya, dari video-video pendek yang bertemakan lingkungan dari seluruh dunia. Nah, nanti itu biasanya ditayangkan nanti di acara-acara lingkungan dunia atau di PBB atau di acara-acara misalnya acara-acara COP, ya, acara-acara yang terkait dengan tema lingkungan hidup, ya. Kemudian juga nanti mungkin ada poster, tadi ada lomba poster juga mungkin ada kategori tersendiri, dan juga karya tulis, ya. Dan juga nanti kita cari kategori terkait dengan laporan karya nyata,
yang salah satu merupakan kriteria. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ketum, ini bukan yang pertama dan terakhir. Insya Allah ya nanti kami musyawarahkan lagi dengan Prof. Darsono untuk terus menyelenggarakan lomba ini yang lebih lebih berbobot ya. Kemudian juga temanya juga lebih dalam dan juga tadi promosinya atau sosialisasinya itu lebih dilakukan lebih dini lagi sehingga lebih banyak warga LDII yang mengikuti lomba ini. Tadi saya dengar ada cuma 61 ya, 61 karya yang memenuhi syarat untuk dilakukan penilaian oleh juri. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan antusiasme yang semakin meningkat, semakin tinggi dari generus kita, ya ini nanti pesertanya bisa ya melebihi 100 atau 150 ya atau bahkan mungkin nanti setiap DPW itu bisa diadakan lomba tingkat provinsi kemudian nanti naik ke tingkat nasional ya. Nanti skema lombanya nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Yang penting kuncinya adalah lebih berbobot dan temanya lebih lebih menyentuh ya di kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir itu mudah-mudahan ke depannya Allah memberikan pertolongan, kemudahan, manfaat dan barokah untuk kita semua. Dari kami cukup ya. Dengan ini lomba lingkungan hidup 2023 tingkat nasional di PPLDI kami nyatakan selesai dan insya Allah nanti akan dilanjutkan untuk periode tahun 2024 dan seterusnya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Sekali lagi kalau ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Pak Dodi yang sudah menutup secara resmi rangkaian acara penutupan Perlombaan Lingkungan Hidup tahun 2023. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di acara-acara berikutnya. Akhirul kali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan generasi muda peserta Lomba Lingkungan Hidup 2023. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Lomba Lingkungan Hidup tahun 2023 yang diselenggarakan DPPLD telah terlaksana dengan lancar dan barokah. Alhamdulillah semuanya sudah kita terima karya-karya terbaiknya yang luar biasa dari para generasi muda LDI dari berbagai penjuru di Indonesia. Kami telah menerima karya-karya dan kemudian kita nilai, kaji, ya, dan dengan jujur kita katakan bahwa tidak mudah bagi kami untuk memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Baik kegiatan yang berupa laporan aksi nyata, karya tulis, desain poster, video pendek, dan hasil karya perseorangan maupun karya tim. Kami yakin semuanya adalah hasil upaya terbaik dari generasi muda warga LDI yang terlibat. Semuanya untuk tujuan mengajak, mengingatkan supaya kita semakin sadar akan wawasan lingkungan. Bila kita tidak memulai melestarikan bumi, ya, tentu masa depan umat manusia akan menjadi pertaruhan. Kami juga mengucapkan selamat kepada peserta semuanya yang telah berpartisipasi sebagai peserta lomba. Perlu dicatat, ini adalah pertama kalinya DPPLD menyelenggarakan lomba karya berkaitan dengan lingkungan, dan atas semangat kerjasama, dukungan serta amal solehnya, kami sebagai panitia mensyukuri alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas semua karya baik dari seluruh peserta dengan pahala, maghfirah dan limpahan rezeki, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.